Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih di titik balik perubahan ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago, sudah ketemu filenya kan? Belum. Oke. Gimana teman-teman? Mungkin ada tema atau pertanyaan yang mungkin kurang jelas ya. Bisa di chat atau ada yang mau maju? Kita baca saja ya. Kita baca satu. Apa ada yang mau ngobrol? Mungkin Pak Iwan diskusi sama Pak Iwan jarang-jarang. Oke. Itu ada Pak Iwan tuh. Pak Iwan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Iwan? Lama nggak dengar suaranya. Alhamdulillah. Bang Aswar, baik, alhamdulillah baik. Ayo kita obrolin apa nih pagi ini Pak buat suasana. Iya, Bang Aswar. Jadi alhamdulillah lah kita selama ini belajar ya Bang Aswar ya, belajar mengenai kesadaran gitu ya. Dan memang apa yang disampaikan di dalam pengajaran Bang Aswar ini kuncinya adalah ya mengamati, kita sebagai pengamat gitu Bang Aswar gitu. Dan ya ternyata memang ya kita harus selalu terus menerus gitu dengan belajar ini. Ya akhirnya kita mendapatkan selalu ada kepahaman bahwa kita sedang dalam posisi bergerak yang menjauh pada tujuan yang asli gitu Bang. Betul. Nah jadi dengan pertama belajar secara rutin, bukan secara rutin ya, kita ada kebutuhan untuk terus belajar gitu. Dari situ lalu kemudian pola-polanya ketemu gitu Bang. Terutama mungkin garis besarnya adalah dari peta kesadaran. Dari peta kesadaran lalu kemudian didetailkan. Dan itu juga masih banyak kekurangannya, tetapi pada aspek non-linear ini kan kita jadi ini Bang, jadi cepat gitu, cepat semakin hari itu semakin cepat menyadari. Betul. Semakin cepat semakin menyadari, dan ternyata itu reflektif gitu, artinya langsung gitu. Oh, misalkan kita terbiasa melencengnya dalam jangka waktu sajam, kita kan tidak sadar itu Bang, melenceng. Betul. Baru kita tahu, oh saya udah melenceng ini 1 jam. Kalau kamu dulu mungkin dalam seumur hidup sampai umur 50 tahun kita melenceng terus, itu tidak sadar gitu. Atau sadarnya itu baru kemudian setelah betul-betul sakitnya terasa banget gitu kan. Dan alhamdulillah kalau sekarang mungkin dalam jangka waktu 5 jam misalkan sadar, tapi 1 jam udah mengerti. Jadi kita setiap melenceng itu bergerak lagi ke arah yang mungkin dalam bahasa agama itu ihdina siratal mustaqim gitu Bang ya. Jadi tapi memang pada akhirnya kita itu juga bertemu dengan apa yang disebut dengan local wisdom itu, bahwa kita itu seperti berjalan di rambut dibelah 7 gitu. Jadi memang kalau mengandalkan mata itu atau mengandalkan panca indera atau kemudian potensi yang ada dalam tubuh kita itu tidak ini gitu Bang, tidak bisa diandalkan. Jadi harus memang betul-betul yang disebut Bang Aswar itu harus menjadi hamba itu, Abdullah itu bukan harus menjadi ya, artinya kesadaran kehambaan atau kesayaan itu sudah otomatis kalau itu gitu. Tetapi dalam prakteknya kita sering kesayaan kita itu
terambil ya, terampas oleh dunia luar gitu Bang. Itu Bang yang saya alami selama ini. Oke, ini saya mau ada satu ada di kitab tuh, di kitabnya Ibnu Jauziyah. Jadi katanya begini, seperti persis yang diucapkan Pak Iwan ya. Iya Bang. Katanya fenomena keburukan itu tidak sedikit, tapi banyak. Dan celakalah orang yang tidak bisa melihat dan merasakannya. Orang yang tak bisa melihat dan merasakannya. Nah, ini yang dialami Pak Iwan tadi, yang dikatakan Pak Iwan ya. Iya Bang. Karena barangkali seseorang bisa jadi telah terjatuh di sana, sedangkan dia tidak menyadarinya. Betul. Seseorang bisa jadi telah terjatuh di sana, sedangkan dia tidak menyadarinya. Sedangkan dia tidak menyadarinya. Nah, ini semalam dapat ya Bang dari salah satu kitab gitu ya. Makanya memang itu apa yang dilakukan oleh Hawkins dan ini sekarang juga sudah mulai kita lakukan ya, dengan membuat peta kesadaran itu. Dengan peta itu kemudian kita bisa sesering mungkin mengevaluasi kembali sikap, perilaku, cara berpikir kita. Jangan-jangan itu sebenarnya itu sudah masuk kategori keburukan, gitu ya. Iya. Sudah masuk kategori keburukan. Dan itu kalau menjadi keburukan itu kan berbahaya bagi kehidupan kita sendiri. Betul Bang. Kalau kita lihat misalnya ya, kita kan ada kelas Stepping for Healing tuh. Di kelas Stepping for Healing itu kan kita akhirnya bisa melihat bahwa fenomena-fenomena nature lemah, ya kan, itu pada akhirnya ya berdampak pada tubuh. Coba teman-teman baca lagi buku Power Force bahwa tubuh itu sensitif dengan kepalsuan. Begitu pula dengan kebenaran gitu. Persoalannya misalnya ada satu nature lemah yang itu menghasilkan keburukan. Artinya keburukan itu kalau bahasanya Hawkins kan tidak support dengan kehidupan, malah melemahkan. Kehidupan ini kan dia evolutifnya kayak dia evolusi kan. Dia menuju kepada jenjang yang lebih tinggi. Sementara nature lemah itu nggak bisa. Dia tidak bisa menuju kepada jenjang yang lebih tinggi. Makanya disebut keburukan atau disebut anti-life. Ya kan? Disebut anti-life. Bayangkan kalau misalnya orang mengalami nature 30, sebenarnya sih itu kecil kan, tapi dialaminya 50 tahun. Ya itu bisa menjadi cancer itu. Dan mereka tetap tidak menyadari bahwa ada aspek non-linier daripada gejala linier itu.
Ya kan? Ada aspek non-linear daripada gejala linear. Ya, ini yang harus menjadi kebiasaan kita melalui kuliah-kuliah kita setiap pagi ini. Kan poinnya kan tidak banyak. Poin kita itu sebenarnya selama berapa tahun ini itu cuma 3. Cuma 3 kata kuncinya. Non-dual, kata kuncinya. Oneness, wholeness. Kan cuma 3 ini nih. Kata kuncinya. Wholeness itu fungsinya apa? Untuk mencegah konflik. Sikap oneness atau sikap wholeness, kewholenessan itu mencegah sikap konflik baik terhadap diri sendiri maupun terhadap yang lain. Dia mencegah konflik, menolkan konflik. Jadi kalau kamu masih konflik, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, itu berarti kamu belum paham wholeness. Semua konflik, baik levelnya individu sampai levelnya negara, itu artinya dia tidak wholeness. Wholeness, lawan dari wholeness itu kan fragmentasi, keberdiri sendiri-sendirian kan. Itu kan lawannya. Berdiri sendiri-sendirian. Ini yang kemudian kapan hari itu di kelas TFH oleh Bang Denny bilang, aku sudah merdeka. Ya karena sudah tidak berdiri sendiri-sendiri lagi. Ya kan? Keberdiri sendiri-sendirian ini sulit. Karena di dalam psikologi, keberdiri sendiri-sendiri ini harus dipupuk sampai dia mandiri, jarene. Tapi dalam proses spiritual itu bahaya. Karena nanti jatuhnya itu musyrik. Aku yo ada, jadi tubuhku yo punya kesayaan. Semua tubuh itu memiliki kesayaannya sendiri-sendiri. Kalau musyrik itu. Tuhan ada, tapi juga Tuhan itu punya kesayaannya sendiri-sendiri. Makanya di 175, God view-nya itu adalah indifferent. Ya Tuhan yang punya kesayaan sendiri-sendiri, aku pun juga punya kesayaan sendiri-sendiri. Lah kan sekutu itu. Ya kan? Kan sudah bersekutu. Sudah sama posisinya. Karena ada bahwa tubuh saya ini adalah tanda keberdiri sendiri-sendiri. Nah itu belum wholeness kayak begitu itu. Nggak wholeness. Pasti konflik. Iya, ada kerjasama. Ya. Di dimensi keempat kemudian potensi konflik inilah yang di-manage, tidak di-solve. Tidak diselesaikan, tetapi dikelola. Kan kalau kita lihat ya, di buku Dissolving Ego, makanya penting tuh punya buku itu, Dissolving Ego itu, lalu buka rekamannya itu loh. Kan ada beda bukunya. Kan di sana itu jelas. Sini, dimensi ketiga itu kan ego itu prinsipnya keberdiri sendiri-sendirian. Kan begini. Semuanya berdiri sendiri-sendiri. Ini kan dimensi ketiga. Dimensi keempatnya, yang berdiri sendiri-sendiri ini, kan ada ini di beda buku kan, itu dipahami, putar-putar aja terus model ini. Yang berdiri sendiri-sendiri ini, diikat.
diikat dalam sebuah konsensus bersama yang disebut kontrak kerjasama. Tetapi dasarnya masih keberdiri sendiri-sendirian. Itulah alasan orang cerai. Iya, sudah diikat kontrak, tapi aku masih keberdiri sendiri-sendirian. Ya, bisa saya putus. Toh ini adalah kontrak sementara. Kontrak dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan sendiri-sendiri melalui posisi orang lain. Kan gitu. Sakit itu kayak gitu. Apalagi sudah dalam berkeluarga. Ya kan? Perempuan hanya merasa sebagai pemuas seksual, laki-laki hanya merasa sebagai kuda atau mesin ATM. Kan gitu aja akhirnya. Itu kontrak pemenuhan keberdirian sendiri-sendiri. Lagi itu kamu bilang sakinah mawadah warahmah. Jauh. Sakinah mawadah warahmah itu kalau sikapnya itu sudah wholeness. Tapi kalau ini tidak diangkat isunya itu, ya semua sekarang kehidupan itu termasuk mengasuh anak, itu semua dalam rangka keberdiri sendiri-sendirian melalui kontrak budaya, melalui kontrak profesi. Apalagi? Ya itu aja, kontrak budaya dan kontrak profesi. Dan seperti itu saja. Nah, dua posisi ini rentan konflik. Maka kemudian tuh dalam posisi tidak wholeness ini, keberdiri sendiri-sendirian ini, ada ancaman konflik. Ancaman konflik ini kemudian dikelola dengan mengadakan posisi tandingan. Itulah polisi. Posisi tandingan untuk masyarakat. Idealnya 1:6. Jadi sekarang ini Indonesia ini, kalau terjadi kerusuhan, kalau nggak ada kiai, tokoh agama, udah selesailah negara ini. Nggak ada lagi yang didengar. Nggak ada lagi yang didengar. Jadi sebenarnya secara nasional, ya, kita ngomongin kerentanan konflik itu tinggi di Indonesia ini. Ya mungkin redah karena doa-doanya wali, doa-doanya yang ikut TBP. Jadi nggak konflik. Tapi sebenarnya akar konflik itu belum selesai. Wong LOC bangsa ini berapa sih? Nggak sampai 200. Senggol bacok, pakai celurit, pakai panah, pakai badik, semuanya ada. Seperti itu. Iya kan? Yaitu, jadi seluruh persoalan hari ini di dunia itu punya akar filosofis pada keberdiri sendiri-sendirian. Lagi asik-asik main TikTok, Rusia sama Ukraina, perang. Apain perang? Karena itu tadi, keberdiri sendiri-sendirian. Akhirnya apa? Harga gandum naik. Ya kan? Jomblo tambah banyak. Nggak jadi pernikahan. Lah itu, pokoknya, mulai dari konflik internal, ya kan? Konflik internal itu misalnya seperti yang diteorikan dalam psikoanalisisnya Freud. ID, ego, superego itu kan. Itu kan semua di titik konflik. Lah itu karena sikapnya keberdiri sendiri-sendirian. Kesadarannya adalah kesadaran keberdiri sendiri-sendirian. Aku membenci diriku di masa lalu. Iya, soalnya kamu sekarang berdiri sendiri-sendiri. Aku membenci keadaanku sekarang. Iya, karena itu adalah sikap keberdiri sendiri-sendirian. Tidak wholeness. Tidak wholeness. Ya kan? Itu satu ya. Jadi, kalau mau sehat secara psikologis, secara komprehensif itu ya, kita mesti naikkan ke wholeness ini. Setiap orang, tugas setiap orang.
Nggak usah bahas-bahas pemerintah. Pemerintah itu kan hanya representasi dari setiap individu itu kan. Karena kan mereka dari situ. Kemudian ya ini soal wholeness. Kemudian itu soal oneness. Oneness ini kan mencegah apa? Sikap reduksionis. Ya kan? Jadi mencegah sikap reduksionis. Karena oneness itu artinya alam tampak dan tak tampak itu ya. Alam tampak adalah alam tak tampak yang bisa diindra. Ya kan? Kan begitu. Alam tampak ini adalah, jadi ngomongin soal perilaku ini. Kalau dimensi ketiga ngomongin wholeness ini mengatasi posisionalitas. Posisionalitas. Kalau oneness ini bagus untuk menjelaskan perilaku. Sedangkan non-dual ini ngomongin soal ilah. Terlalu banyak ilah yang diada-adakan, neko-neko. Macam-macam di konsep ilah itu. Inilah, itulah. Padahal yang ilah itu ya cuman ilah Allah. Mau kemana lagi sih? Mau kemana lagi? Dan ilah itu kehadirannya langsung. Dia kehadirannya total, sempurna, lengkap. Tidak pakai perantara, tidak pakai cicil. Ya, itu non-dua, karena non-dua kan bakal ke sana. Sehingga kemudian karena ilah itu, keilahian itu hadir lengkap sempurna, nah, lalu kemudian kita melihat perilaku buruk terjadi di mana-mana. Yaitu berarti mereka mengalami kehadiran ilah itu pada level mereka sendiri. Ini aja yang menjadi isunya PCI itu. Dari dulu sampai nanti akan terus. Hanya ini isunya. Jadi kita tahu poinnya itu apa yang kita mau ucapkan. Jadi walaupun panjang lebar, tetap saja sudah dikunci. Ini isunya gitu. Ini isunya. Nah, teman-teman harus menguasai isu ini. Teman-teman harus mastering dengan tiga kata kunci tadi. Dan itu harus terlihat dalam sikap, cara berpikir, berperilaku harus pada tiga kata kunci ini aja. Mau kemana lagi sih? Sudah dikuliahin macam-macam nih. Ya kan? Dikuliahin, kita udah kuliahkan. Jadi teman-teman tuh harus ya mastering pada tiga kata kunci ini. Mastering. Kalau sudah mastering nanti diuji. Kalau pada tubuh bisa nggak kamu bersikap oneness ketika sakit gitu kan? Atau bisa nggak kamu bersikap wholeness ketika sakit? Sakitmu kenapa? Disantet. Udah posisionalitas. Udah main santet-santetan. Konflik, psikologi konflik. Ya kan? Kayak di kampung saya, orang kena kencing manis, bilangnya dimakan orang dari jauh. Ya ilaha illallah. Itu bahasa itu loh. Kan kakinya kan pecah gitu ya. Busuk. Kenapa? Ini makan orang katanya. Siapa juga yang makan kakimu itu? Siapa juga yang mau makan kaki kamu? Banyak kok donat, Jeko, Starbucks kok makan kaki. Tapi itu konsep konflik itu masih banyak di masyarakat kita. Mendingan lahap
sup ceker ayam daripada makan kaki dari jarak jauh gitu kan. Omong diabetes kok. Kencing manis gulanya 250. Ada istilah ladula kalau di sana. Ada ladula. Psikologi konflik. Ada juga katau. Katau itu sihir. Kena sihir dia. Padahal nature 25. Mengutuk diri sendiri. Konflik. Kalau Sumanto dia langsung dimakan kan. Kalau di Muna itu dari jarak jauh. Jadi ada penyembuhan jarak jauh, ada makan daging jarak jauh. Ya itu isu-isu di sekitar kita loh. Kan itu isu di kampung saya. Entah belajar dari mana lagi. Wholeness. Pokoknya 3 ini aja. Kamu bisa kuliah 3 ini mastering udah. Kamu bisa sama dengan tokoh-tokoh spiritual lain tuh. Kan hanya ini babnya nih. Hanya ini babnya. Nggak ada lagi yang lain. Cuma mau ngapain lagi? Kuasai 3 ini. Lalu presentasi pakai bahasa Uganda. Wah, kamu jadi raja di sana. Ya, kan saya ini lagi belajar bahasa Arab nih, biar presentasi 3 ini ke mana ya? Ke Ethiopia, kampungnya Bilal. Kita harus lihat kampungnya Mbak Bilal. Ini ya, Mbak Sadi milih Zimbabwe, hati-hati rajanya tukang kawin. Zimbabwe loh, lihat orang, wah lumayan ini. Kamu raja Zimbabwe, wah tukang kawin, dia istrinya banyak. Bisa 200 orang. Bisa Mbak Sani 201. Udah Mbak, kasih laki-laki aja ke Zimbabwe, jangan perempuan. Ya ini aja 3 bab ini. Tapi itu dikuasai semuanya bab ini. Jangan belepotan. Nanti itu kalau ini kan terrumus gini setelah bikin peta kesadaran, oh konsep-konsep ini saja yang dibikin peta gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak mungkin kita bisa menambah polisi. Coba baca deh di Power Force. Menambah polisi itu tidak mencabut akar konflik. Akar konflik itu hanya selesai kalau kita semuanya tiba pada kesadaran umatan wahidan. Itu aja udah. Umatan wahidan. Ya kan? Banyakin polisi, banyakin tentara, banyakin anggaran pertahanan itu tidak bakal selesai konflik. Itu hanya di manage, tidak diselesaikan. Ya, segala konflik. Pahami nature ego yang menunjuk, yang mengalami persepsi bahwa mengalami semesta keberdiri sendiri-sendiri, kebersayaan sendiri-sendiri gitu deh bahasanya, kebersayaan sendiri-sendiri. Bahasa apa lagi ini? Kebersayaan sendiri-sendiri. Selama ini kan kita ego, tapi itu nggak ngerti maksudnya apa sih ego itu? Kebersayaan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya muncul lagi kan bahasa yang aneh-aneh. Ego.
kebersayaan sendiri. Ini kalau kata teman saya nafsi. Kebersayaan sendiri-sendiri. Nah, ditulis biar tahu. Udah ngomong ego ternyata nggak tahu artinya ego itu apa. Ego gitu. Kebersayaan sendiri-sendiri. Yang lain tulis. Hari ini kita jadikan hari ego. Tersadari. Semuanya nulisin 232. Setelah nafsi lalu penuh nafsu. Oh, pemerintah masih mami. semuanya biar ngomong ego. Kamu jangan egois padahal dia ya sama. Tambahin hadis ya ayyuhalladzina manulah. Hadis kok surat ayat kok kamu baca dari kebersayaan sendiri-sendiri yang tak kenal. Jelas ya sekarang ego ini apa? Ego itu kebersayaan sendiri-sendiri. Semuanya. Soalnya kita ini lata ngomong ego tapi itu nggak tahu ego itu definisinya apa. Definisi dalam kesadaran kita. Kebersayaan sendiri-sendiri. Jadi tahu sekarang ego. Selama ini pasti nggak ngerti ego itu apa. Nggak jelas. Apa makna ego? Ya begitu deh. Ya karena nggak didefinisikan. Nulisnya aja banyak yang salah ini. Ada yang dipisah keber spasi saya. Jangan dipisah-pisah gini. Aduh. Ini buta bahasa Indonesia ini. Bisa dimarahin sama Pak JS Badudu kita ini. Kebersayaan sendiri. Ini loh kayak kanin. Ikutin cara nulisnya kanin. Aduh. Hanya kanin yang lulus bahasa Indonesia nih. Yang lain mengerikan. Nulisnya kayak kanin ini. Nah. Saya periksa cara nulisnya ini. Hari Ego tanggal 8 Maret 2023 ya. Biar ngerti ya ego itu apa gitu. Makanya dicoba dibaca tuh buku Dissolving Ego. Ini kan dijelasin di Dissolving Ego ini kan. Dijelaskan itu. Di beda bukunya tapi. Dari sini evolusi dari sini ke sini. Ini mau 3 tahun di Solving Ego itu belum tahu definisi ego. Pokoknya yang wajib beli itu di Solving Ego itu penting biar kamu mastering soal wholeness, oneness, kemudian non-dual, sama power force itu wajib. Wajib kalau mau pintar ngajar maksudnya. Tapi kalau kamu mau nggak pintar ya gimana lagi, yes. Oke itu dulu ya, obrolan pagi ini dipancing ya, pancing oleh Pak Iwan dengan sangat bagus. Makasih Pak Iwan. Kalau bisa itu besok paling enggak ada 1 orang yang kayak ini loh, pancingan itu gitu kan. Nggak usah banyak-banyak.
Siapa sih Pak Iwan tuh? Singkat, padat, jelas sampai muncul. Fenomena keburukan itu tidak sedikit, tapi banyak. Dan celakalah orang yang tak bisa melihat dan merasakannya. Karena barangkali seseorang bisa jadi telah terjatuh di sana, sedangkan dia tidak menyadarinya. Itu kan yang dibacakan Pak Iwan. Dengan belajar kayak begini, kita tidak lama-lama, biasanya bertahun-tahun, sekarang 5 jam udah ngeh. Kenapa? Ya ada nur. Ada nur yang hadir di jiwa kita dengan menyimak acara kita ini. Kan begitu. Akhirnya makin hari makin cerah. Ini ada Musa bilang, pokoknya umat manusia jadi seperti ini gara-gara kamu. Coba aja kamu bertahan di surga. Nah, kebanyakan inspirasi. Tak akan mungkin ada huru-hara, bencana, penyakit. Pokoknya yang salah tetap si Adam. Karena Musa belum pernah ikut TBP. Jadi nggak kenal istilah ego. Sadaqallahul azim, al-mukarram, mahfud, amin. Ya. Ntar ketemu Musa, hadapi ya. Hadapi Musa. Oke lah, itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Om. Ini ada Bang Amin nih, sama aja keberdiri sendiri, kebersayaan sih sama aja gitu. Nah, diri itu kan saya tuh. Sama aja. Ya. Oke. Bagi teman-teman yang mau memiliki buku Dissolving Ego ataupun beda bukunya, silakan japri saya ya. Insya Allah kita bertemu Minggu ya, karena besok sudah hari Kamis, jadi kita sudah waktunya untuk alumni MTLOC. Dan bagi nanti malam, insya Allah itu kan ya. Tapi masih ada ya? Masih, tenang aja. Stok masih banyak. Teman-teman yang mau mengikuti tapping for healing juga bisa daftar ya. Insya Allah tanggal 17 besok kita ada mentoring TLOC sampai tanggal 19. Terima kasih, kita bertemu Minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.